Selamat pagi Miss Mary dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Lauren Elvira, Benedictus Jelwin, Nabila Hasanah, Regina Jauhari, dan juga Ciputra akan mempresentasikan mengenai perbandingan strategi promosi yang diterapkan oleh Grace and Glow dan Scarlett Whitening. Yang pertama, kita akan membahas mengenai elemen that must be considered when creating competitive edge in content marketing. Kita akan membahas mengenai kampanye yang telah dilakukan oleh Grace and Glow, yaitu #4elegance_only, yang merupakan sebuah tagline yang digunakan oleh Grace and Glow untuk menggambarkan produk dan citra merek mereka. Nah, kampanye ini secara jelas ingin memproyeksikan citra Grace and Glow sebagai merek perawatan tubuh yang elegan, mewah, dan juga eksklusif. Tagline ini menyiratkan bahwa produk-produk mereka bukan hanya sekedar produk perawatan tubuh biasa, melainkan sebuah pengalaman yang memanjakan dan meningkatkan kepercayaan diri pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih strategi konten marketing yang dilakukan oleh Grace and Glow. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran merek, Grace and Glow memanfaatkan konten pemasaran untuk memperkenalkan produk perawatan tubuh mereka kepada khalayak yang luas, terutama konsumen yang mungkin belum mengenal merek ini. Dengan menggunakan media sosial, blog, dan influencer beauty dapat meningkatkan visibilitas brand. Nah, Grace and Glow menggunakan teknik soft selling untuk memasarkan produk-produknya dengan menyamarkan penawaran produk melalui konten-konten menarik seperti Get Ready With Me, Day in My Life, dan konten lainnya. Dengan cara ini, penawaran produk tidak terlihat langsung, sehingga secara tidak sadar konsumen tertarik untuk menggunakan produk yang digunakan oleh influencer. Selain itu, mereka juga membuat konten visual menarik, seperti foto atau video produk, ulasan pelanggan, menjelaskan manfaat produk, dan tutorial penggunaan produk. Platform populer seperti Instagram dan TikTok dimanfaatkan untuk mempromosikan konten tersebut. Yang kedua, Grace and Glow membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dengan beberapa strategi yang efektif. Pertama, mereka secara rutin memposting ulasan pelanggan yang telah merasakan manfaat dari produk mereka, seperti body lotion yang efektif dalam melembabkan kulit kering. Mereka juga membuat highlight stories pada akun Instagram graceandglow.id yang menunjukkan sekumpulan testimoni dan review dari para penggunanya. Selain itu, Grace and Glow menekankan transparansi dengan memberikan informasi mendetail mengenai kandungan produk mereka. Setiap bahan yang digunakan dalam produk disertai dengan penjelasan mengenai manfaatnya, sehingga pelanggan dapat memahami dan mempercayai apa yang mereka gunakan. Yang ketiga, untuk menarik minat calon pelanggan baru, Grace and Glow meluncurkan kampanye media sosial yang menarik di Instagram dan TikTok dengan fokus pada tren terbaru dalam perawatan kulit. Grace and Glow juga menargetkan audiens yang tertarik dengan kecantikan, perawatan produk, dan skincare. Nah, untuk mencapai audiens, Grace and Glow mengadakan giveaway secara berkala yang terbuka untuk semua orang dengan syarat wajib mengikuti akun Instagram mereka serta membagikan dan menandai postingan kepada teman-teman mereka. Dalam hal memecahkan masalah, konten Grace and Glow dirancang untuk menyelesaikan masalah umum yang dihadapi oleh konsumen, seperti kulit kering, iritasi, dan kusam. Dengan secara efektif menunjukkan bagaimana produk mereka dapat mengatasi masalah ini, konsumen mulai melihat Grace and Glow sebagai solusi yang tepat dan efektif untuk kebutuhan perawatan kulit mereka. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh mereka adalah melalui tutorial video atau postingan media sosial yang menggambarkan cara penggunaan body scrub untuk mengatasi kulit kasar, serta body lotion yang dapat melembabkan kulit kering dan pecah-pecah. Selain itu, Grace and Glow mengunggah konten produk baru mereka yang berfokus pada sabun khusus yang ditunjukkan bagi penderita jerawat punggung, dilengkapi dengan bukti before after pemakaian. Nah, konten yang dibuat juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari target audience. Misalnya, mereka mengangkat permasalahan bau badan yang sering dialami saat menonton konser dan menjawab tantangan ini dengan memperkenalkan produk deodoran mereka. Kelima, untuk menciptakan kebutuhan akan produk tertentu. Nah, konten marketing dapat dimanfaatkan untuk menyoroti berbagai kondisi yang mungkin belum disadari oleh konsumen, serta menjelaskan bagaimana produk Grace and Glow dapat menjadi solusinya. Strategi yang diterapkan oleh Grace and Glow adalah dengan menekankan pentingnya menjaga kesehatan kulit dan memperhatikan berbagai masalah yang bisa timbul. Grace and Glow dapat mengajak konsumen untuk lebih sadar akan pentingnya merawat kulit mereka.
Selain itu, konten yang dibuat juga berupa tips dan panduan mengenai perawatan kulit yang tepat, yang membantu audiens menyadari kebutuhan perawatan yang mungkin selama ini terabaikan. Yang keenam, untuk mengembangkan loyalitas pelanggan. Nah, dengan konten yang konsisten dan personal, Grace Glow mampu menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi pelanggan, sehingga mereka merasa terhubung secara emosional dengan merek. Selain itu, mengadakan kampanye giveaway eksklusif dan menawarkan promo menarik dapat membuat pelanggan merasa lebih dekat dan dihargai oleh merek. Nah, melalui pendekatan yang personal dan interaktif, Grace Glow dapat mengembangkan komunitas yang setia dan bersemangat terhadap produk dan nilai-nilai yang diusung oleh merek. Selanjutnya, untuk menguji ide produk, Grace Glow dapat meluncurkan survei online atau melakukan polling di media sosial untuk mengetahui ketertarikan konsumen terhadap produk perawatan kulit baru. Nah, dengan mengedepankan umpan balik konsumen, Grace Glow dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan preferensi pasar sebelum meluncurkan produk baru. Selanjutnya, untuk menciptakan audiens, Grace Glow menciptakan komunitas yang aktif yang memungkinkan merek ini untuk lebih efektif dalam memasarkan produk baru. Misalnya dengan menghadirkan blog yang membahas rutinitas perawatan tubuh, memberikan tips kecantikan, atau menyelenggarakan sesi tanya jawab mengenai skincare seperti polling dan komentar di Instagram, serta mengadakan live session. Berikutnya, campaign Reveal Your Beauty dari Scarlett yang menggandeng girl group terkenal asal Korea yaitu Twice, adalah sebuah inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan perempuan Indonesia untuk tampil percaya diri dengan kecantikan alami mereka. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana strategi konten marketing yang dilakukan oleh Scarlett. Nah, Scarlett Whitney secara efektif menggunakan strategi konten dan pemasaran influencer untuk meningkatkan visibilitas merek serta membangun hubungan dengan audiens yang lebih luas. Nah, salah satu strategi utama yang diadopsi oleh Scarlett adalah influencer marketing, di mana mereka bekerja sama dengan brand ambasador terkenal seperti Laura Moon, Sardina Michelle, Baby Sabina, JKT48, Song Joong Ki, serta grup boyband populer K-pop yaitu EXO dan girl band Twice. Nah, pilihan kolaborasi ini sangat sesuai dengan target audiens Scarlett, yang mayoritas merupakan generasi muda yang terpengaruh oleh tren media sosial dan budaya pop. Selanjutnya, untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, Scarlett menunjukkan hasil survei yang mengindikasikan bahwa 80 wanita mengalami kulit bebas jerawat setelah menggunakan Scarlett Acne Series. Nah, Scarlett memberikan bukti nyata yang dapat dipercaya yang didukung juga dengan foto before after pemakaian. Scarlett juga mengadakan sesi tanya jawab dengan para dokter kecantikan, memperlihatkan bahwa Scarlett peduli terhadap kebutuhan informasi konsumen. Nah, edukasi yang tepat dari sumber terpercaya dapat memperkuat kepercayaan karena konsumen merasa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan akurat. Nah, dengan menunjukkan bahwa mereka juga mendapat penghargaan seperti Top Brand Award 2024, meningkatkan citra merek dan menunjukkan bahwa Scarlett memiliki kualitas yang baik di industri perawatan kulit. Untuk menarik minat calon pelanggan baru, Scarlett menggunakan gaya bahasa yang santai, kekinian, dan relatable dalam konten mereka untuk menarik perhatian pelanggan baru, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Selain itu, Scarlett juga mengadakan konser di Pesta Pora dengan mengundang JKT48 yang menjadi daya tarik besar bagi para penggemar grup idola tersebut. Nah, penggemar JKT48 akan tertarik untuk hadir di acara tersebut dan pada akhirnya mengenal lebih dalam produk Scarlett serta merasa penasaran untuk mencoba. Selanjutnya, dalam hal memecahkan masalah, Scarlett secara efektif memecahkan masalah kulit yang dihadapi konsumen dengan memberikan penjelasan langkah-langkah pemakaian produk mereka. Setiap produk dilengkapi dengan instruksi penggunaan yang jelas, yang membantu konsumen memahami cara yang tepat untuk mengaplikasikan produk tersebut agar mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, dalam menciptakan kebutuhan akan produk tertentu, Scarlett memanfaatkan platform Instagram untuk menampilkan keluhan permasalahan kulit yang dihadapi oleh konsumen melalui screenshot DM dari pengguna. Setelah menampilkan keluhan tersebut, Scarlett kemudian menawarkan produk-produk mereka sebagai solusi untuk setiap masalah kulit yang disebutkan. Dalam mengembangkan loyalitas pelanggan, salah satu strategi yang diimplementasikan adalah meminta pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka menggunakan produk Scarlett. Selanjutnya adalah untuk menguji ide produk, Scarlett mengadakan survei atau sesi tanya jawab di media sosial. Dengan itu, Scarlett dapat mengumpulkan informasi langsung dari konsumen mengenai tantangan spesifik yang mereka alami. Yang terakhir adalah untuk menciptakan audiens, Scarlett mengadakan sesi live bersama JKT48.
Dengan mengundang grup yang memiliki banyak penggemar seperti JKT48, Scarlett berhasil menarik perhatian audiens baru yang mungkin belum familiar dengan merek mereka. Selain itu, Scarlett juga menyelenggarakan games berhadiah yang semakin meningkatkan interaksi dan keterlibatan audiens. Selanjutnya adalah analisa target pasar dari brand Grace and Glow. Yang pertama, demografi. Grace and Glow menargetkan usia 18-35 tahun, terutama remaja akhir hingga dewasa muda yang biasanya sangat memperhatikan penampilan dan kesehatan kulit. Jenis kelamin utamanya wanita, namun pria juga semakin banyak yang menggunakan produk body care. Lalu pendapatan kelas menengah hingga atas karena mereka cenderung memiliki daya beli lebih besar untuk produk perawatan pribadi yang berkualitas. Untuk lokasi, konsumen di kota-kota besar dengan akses mudah ke informasi baru tentang tren kecantikan dan perawatan kulit. Lalu, mengenai hobi, konsumen yang gemar berolahraga atau menjalani gaya hidup sehat seringkali tertarik pada produk body care untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Lalu, orang yang sering berpergian, terutama ke daerah dengan cuaca yang ekstrim, mungkin membutuhkan produk body care seperti pelembab atau tabir surya. Dan juga penggemar dunia kecantikan yang suka mencoba produk baru, mengikuti tren perawatan kulit, dan berbagi ulasan di media sosial. Lalu untuk topik yang diminati adalah kecantikan dan perawatan kulit, yaitu konsumen yang tertarik pada skincare dan body care rutin. Preferensi media sosial yang pertama adalah Instagram, yaitu platform utama bagi mereka yang menyukai konten visual, terutama untuk mereka melihat ulasan produk, tutorial, atau influencer kecantikan yang mempromosikan produk body care. Lalu TikTok, yang sangat populer di kalangan generasi muda untuk konten singkat dan kreatif. Selanjutnya, analisa target dari brand Scarlett, yaitu yang pertama ada demografi dengan usia 15-35 tahun, yaitu generasi Z dan milenial menjadi kelompok terbesar konsumen Scarlett. Lalu untuk jenis kelamin, difokuskan untuk perempuan. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan perawatan diri, jumlah konsumen pria juga terus bertambah. Nah, untuk pendapatan, konsumen Scarlett umumnya berasal dari kelas menengah ke atas. Untuk lokasi, perkotaan besar yang memiliki akses mudah untuk mendapatkan produk Scarlett. Nah, untuk target hobinya, yaitu mereka yang mengikuti tren kecantikan terbaru, aktif di media sosial kecantikan, dan sering mencari rekomendasi produk. Lalu, mereka yang memiliki hobi melihat setiap video, foto, atau kegiatan boy group atau girl group yang mereka sukai. Selanjutnya adalah topik yang diminati, yaitu perawatan tubuh dan kulit. Lalu, orang yang menyukai K-pop atau K-beauty. Lalu yang terakhir adalah preferensi media sosial, yaitu TikTok dan juga Instagram. Type of use content marketing, Grace and Glow. Yang pertama, influencer atau paid ad content. Grace and Glow memanfaatkan influencer untuk mempromosikan citra produk yang eksklusif dan mewah. Yang kedua adalah testimonials. Testimoni dari pengguna yang berbagi tentang transformasi mereka setelah menggunakan produk Grace and Glow diunggah di media sosial. Yang ketiga, user-generated content. Pengguna yang memposting video atau foto dengan tagar #ForEleganceOnly menampilkan produk Grace and Glow. Yang keempat adalah how to guide. Panduan penggunaan produk yang menunjukkan cara terbaik untuk merasakan manfaat maksimal dari produk perawatan diri yang elegan. Yang kelima, tutorial atau rutin video. Grace and Glow memanfaatkan platform seperti Instagram dan TikTok dengan membuat konten berupa video tutorial dan rutinitas perawatan kulit. Yang keenam adalah before and after content. Grace and Glow memanfaatkan before and after content berupa foto atau video yang menampilkan perbedaan kondisi kulit sebelum dan sesudah menggunakan produk body care mereka. Yang terakhir, blog atau website. Website tersebut berfungsi sebagai platform utama bagi konsumen untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang produk-produk mereka. Type of use content marketing dari Scarlett. Yang pertama, Scarlett menggunakan influencer. Scarlett menggandeng Twice, grup K-pop terkenal, sebagai influencer utama dalam campaign ini. Yang kedua adalah video. Scarlett menggunakan video promosi yang menampilkan produk-produk kecantikan Scarlett. Yang ketiga, user-generated content. Pengguna memposting ulasan, foto sebelum dan sesudah penggunaan produk dari Scarlett yang akan diposting di sosial media mereka. Yang keempat, storytelling. Melalui storytelling, Scarlett mengkomunikasikan bahwa kecantikan bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga tentang merawat diri.
Yang kelima, testimonial. Scarlett memanfaatkan ulasan dan testimoni dari pengguna nyata untuk menunjukkan keefektivitasan produk. Yang keenam adalah before and after content. Foto atau video yang menunjukkan perbedaan kondisi kulit sebelum dan sesudah penggunaan produk body care. Yang ketujuh, blog atau website. Perkenalkan, nama saya Benedictus Cilun Edward Suryadharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai promotion channels dari kedua brand ini. Yang pertama Grace & Glow dan Scarlett. Namun sekarang saya menjelaskan dari sisi Grace & Glow dulu ya. Untuk media sosial, mereka menggunakan Instagram dan TikTok. Mereka menggunakan Instagram biasanya untuk menampilkan beberapa visual dari produk mereka, video tutorial, atau testimoni dari customer atau pengguna produk dari brand ini. Grace & Glow juga seringkali melakukan kolaborasi dengan influencer kecantikan untuk memperluas jangkauan market mereka. Yang kedua, mereka menggunakan TikTok. Platform ini dimanfaatkan oleh Grace & Glow untuk mengikuti tren-tren kecantikan tertentu dan terbaru. Biasanya dalam bentuk video pendek yang menarik seperti video demo produk, challenge, edukasi kecantikan, dan membuat video tren kecantikan terbaru. Untuk promotion channels yang kedua, brand Grace & Glow ini menggunakan official store dan website atau e-commerce. Brand ini menggunakan beberapa marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia dengan tujuan agar calon customer dan para customer bisa dengan lebih mudah untuk membeli produk dari brand ini. Mereka juga membuat sebuah website resmi, official dari mereka, tapi website ini biasanya digunakan untuk menampilkan beberapa detail dari produk-produk mereka, dan juga promo-promo terbaru. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke brand Scarlett untuk promotion channelsnya. Mereka menggunakan media sosial yang cukup banyak dibandingkan dengan brand Grace & Glow. Yang pertama, mereka menggunakan Instagram. Fokus utama Scarlett adalah pada presentasi produk, testimoni pengguna, dan interaksi dengan penggemar. Mereka sering menggunakan fitur seperti Instagram Stories, Reels, dan IGTV untuk tujuan yang lebih dinamis. Selanjutnya, media sosial yang digunakan oleh Scarlett adalah TikTok. Platform ini digunakan untuk membuat konten yang kreatif dan menarik, terutama untuk target audiens muda. Contoh kontennya itu seperti konten challenge, dance, dan tutorial makeup sering menjadi konten andalan dari Scarlett. Yang ketiga, mereka menggunakan Facebook sebagai platform marketplace-nya mereka. Platform ini digunakan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan membangun komunitas. Scarlett sering mengadakan kuis, giveaway, dan diskusi pada platform ini. Nah, platform keempat media sosial yang digunakan adalah YouTube. Biasanya digunakan untuk konten yang mempunyai durasi yang lebih panjang, seperti video tutorial, behind the scenes, dan review dari produk brand ini. Untuk promotion channels yang kedua, Scarlett seringkali mengadakan kolaborasi dengan influencer kecantikan, baik yang besar maupun yang masih baru. Bisa kita lihat di sini, jika kita search di Google dengan kolaborasi Scarlett, itu akan keluar semua orang-orang yang telah melakukan kolaborasi dengan Scarlett. Biasanya, Scarlett itu mempromosikan produk mereka pada pengikutnya dengan harapan agar brand Scarlett ini lebih terkenal dan dijangkau oleh lebih banyak orang. Scarlett juga sering mengadakan giveaway dan kontes untuk meningkatkan engagement dan memperluas jangkauan merek. Sebagian besar hadiah yang ditawarkan adalah produk Scarlett atau voucher belanja. Selain influencer, Scarlett juga kerap kolaborasi dengan selebriti untuk meluncurkan produk baru dan promosi spesial. Contohnya ya bisa kita lihat di gambar di atas, itu ada Sun Joong Ki dari Korea. Terus Scarlett juga menggunakan jasa endorsement selebriti atau influencer untuk meningkatkan kredibilitas produk dari brand mereka. Selanjutnya, pada brand ini mereka menggunakan online marketplace sebagai promotion channels mereka. Bisa kita lihat di sini, mereka menggunakan website official, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Bedanya website official brand Scarlett dan Grace & Glow, pada brand ini mereka bisa melakukan transaksi pada website official mereka, sedangkan pada Grace & Glow mereka hanya menampilkan detail dari produk mereka. Nah, bisa kita lihat dari perbandingan antara dua produk ini, Scarlett lebih banyak menggunakan promotion channels dibanding dengan Grace & Glow. Dan rata-rata kalau kita lihat, brand Scarlett ini menampilkan visualisasi yang lebih baik daripada Grace & Glow. Sekarang saya akan menjelaskan konten marketing timetable dari brand Grace & Glow. Saya ambil contoh dari Instagram, konten-konten Instagram. Pada platform ini, Grace & Glow bisa dibilang tidak mempunyai jadwal pengunggahan yang pasti. Menurut research manual yang saya lakukan pada akun Instagram official brand ini, terkadang mereka bisa mengupload konten secara terus-menerus setiap harinya. Bahkan bisa dalam satu hari mereka mengunggah lebih dari satu konten. Hal ini berlaku untuk konten yang dikemas dalam bentuk postingan atau reels pada Instagram.
Selanjutnya saya mengambil data dari akun official TikTok brand Grace and Glow. Menurut saya, penggunaan platform TikTok pada brand ini mereka lebih intens dibanding penggunaan platform di Instagram. Pada platform ini, brand Grace and Glow mengunggah konten hampir setiap hari secara rutin dan bisa saja dalam satu hari tersebut, brand ini mengunggah lebih dari 2 konten video pendek. Selanjutnya, kita akan melihat dari brand Scarlett, dan ini di media sosial Instagram. Promosi yang digunakan sangat intens pada platform ini. Brand Scarlett mengunggah konten feed setiap hari pada akun official di Instagram. Begitupun juga konten yang berbentuk video pendek atau Reels, yang diunggah setiap hari oleh akun officialnya ini. Sekarang bisa kita lihat, saya mengambil data juga dari akun official TikTok brand Scarlett. Pengunggahan konten pada platform ini dinilai sangat intens. Promosi melalui digital marketing dalam bentuk video pendek yang diunggah pada akun official TikTok Scarlett ini bisa mereka unggah setiap hari, dan bahkan dalam satu hari, konten yang diunggah bisa lebih dari 2 konten video pendek. Jadi, jika kita lihat dari data frekuensi promosi yang dilakukan dengan menggunakan sosial media yang paling sering digunakan sekarang, Scarlett masih lebih intens dalam pengunggahan konten untuk tujuan promosi, entertaining, dan edukasi. Selanjutnya saya akan melihat dari data lagi, apa impact yang diberikan oleh kedua brand ini dari marketing konten mereka. Nah, yang sekarang saya akan mengambil dari company sites-nya mereka atau website official dari mereka. Pada brand Grace and Glow, website official dari brand ini menggunakan desain yang biasa dan tidak terlalu menarik bagi calon konsumer. Pada website brand Grace and Glow, mereka hanya memberikan detail mengenai produk yang mereka miliki. Sedangkan pada brand Scarlett, mereka menggunakan website ini bisa untuk transaksi secara langsung. Dan juga brand ini membuat sebuah website yang sangat menarik bagi para konsumen. Komponen desain yang digunakan juga dapat menarik calon konsumen untuk membeli produk dari brand ini. Sekarang kita bisa melihat secara langsung data yang saya kumpulkan. Dari brand Grace and Glow, website yang dilihat oleh orang lain atau oleh khalayak umum itu hanya sekitar 6.080, yang berarti itu lebih kecil jauh dibandingkan Scarlett. Yang bisa kita lihat di sini, Scarlett mendapatkan angka 216.327 klik. Data ini sama-sama diambil dari 7 hari terakhir orang ngeklik website dari mereka. Perbedaan ini juga kalau kita hitung dengan persentase, itu bisa sampai 3.000% lebih untuk perbandingan dari jumlah klik yang mereka dapatkan dari website resmi mereka. Begitu pula kalau kita melihat dari akun sosial medianya dari kedua brand ini. Dari brand Grace and Glow untuk akun media sosial Instagram, mereka hanya mendapatkan 84.600 followers. Sedangkan Scarlett, mereka sudah mendapatkan 5,3 juta followers untuk akun Instagramnya. Selanjutnya kita lihat dari aplikasi media sosial TikTok. Dari Grace and Glow, mereka mendapatkan 817.700 followers. Sedangkan Scarlett itu sudah mendapatkan 3,9 juta followers untuk akun official mereka. Perbandingan dari sini sangat signifikan jika kita lihat, karena balik lagi ke konten-konten yang dibuat oleh masing-masing brand dan juga frekuensi dari penguploadan masing-masing konten dari brand Grace and Glow dan Scarlett. Itu sangat mempengaruhi perkembangan media sosial mereka. Dari semua itu, saya juga coba menghitung dari bounce rate atau user engagement kedua brand ini. Kita ambil saja contohnya itu dari Instagram. Nah, cara saya mengambil menghitung engagement ini dari jumlah followers, likes, dan comments. Data yang saya dapatkan, brand Grace and Glow mendapatkan 0,14% dari jumlah followers dan interaktif dari mereka, dari para followersnya, yaitu dengan cara likes atau comments. Sedangkan Scarlett itu hanya mendapatkan 0,06% dari 5,3 juta followers dan 3.000 interaksinya itu 3.312 likes dan 70 comments. Jika kita lihat dari persentase, memang Scarlett terlihat lebih kecil. Tapi untuk kita hitung secara angka, Scarlett itu masih terhitung lebih besar daripada Grace and Glow. Untuk sekarang, Scarlett masih mendapatkan posisi lebih tinggi daripada Grace and Glow karena konten-kontennya lebih menarik dari visual dan juga frekuensi mereka upload atau unggah di media sosial itu lebih sering dibandingkan Grace and Glow. Oke, sekarang kita masuk ke konten komponen. Jadi di sini itu kita ngambil brand dari Scarlett Whitening dengan tagline itu berjudul Reveal Your Beauty. Jadi kita ngambil dari
sisi brand maupun dari kampanye itu sendiri. Jadi pertama itu dari brand, dia itu memanfaatkan segala media sosialnya. Jadi seperti kayak TikTok, Instagram dan sebagainya, dan dia juga memanfaatkan segala fiturnya. Selain itu dia juga memanfaatkan idol K-pop sebagai brand ambassadornya seperti Song Joong Ki, Twice dan lain sebagainya. Terus dia juga memanfaatkan influencer atau KOL kayak Rahel V-nya segala macem. Terus juga dia memberikan testimoni berupa video yang diposting lewat Instastory. Karena tuh kadang-kadang kalau misalnya dari foto aja itu kan kadang-kadang orang masih suka yang dimana dibikin secara fake gitu. Jadi makanya dibuatnya secara real time itu dari Instastory. Selanjutnya ada dari pihak campaign. Jadi dari pihak campaign itu dia memberdayakan diri sendiri terhadap kecantikan. Terus juga ada difokuskan untuk membantu para perempuan untuk tampil lebih percaya diri lagi terhadap kecantikan alaminya dengan menggunakan produk dari Scarlett Whitening. Selanjutnya kita masuk ke sisi story dari brand Scarlett Whitening. Kita mulai dari brandnya terlebih dahulu. Jadi Scarlett Whitening itu dikenal karena dia memiliki body lotion yang dapat mencerahkan kulit secara cepat. Itu bisa dilihat dari segala influencer maupun KOL yang sudah membuktikannya. Sekaligus body lotion ini itu memiliki wangi yang dapat menarik konsumen secara banyak gitu, dan juga wangi-wanginya itu memiliki wangi seperti parfum mahal begitu. Terus selanjutnya dari sisi kampanye ini, perjalanan untuk mencari kecantikan di dalam diri setiap individu dengan membangkitkan rasa percaya diri. Dia ini biasanya menceritakan berbagai kisah inspiratif tentang gimana seorang wanita dalam memperjuangkan diri dari yang kulitnya sedikit gelap hingga secerah sekarang itu dengan menggunakan produk Scarlett Whitening. Selanjutnya kita masuk ke brand elemennya. Jadi Scarlett ini dari sisi brandnya memiliki logo dan warna yang simple dengan font yang biasa saja yang dapat dilihat oleh segala generasi dengan warna fontnya itu putih dan backgroundnya itu warna hitam. Terus desain kemasan yang simple dan juga minimalis. Dia itu membuat desain sesimpel ini dengan memainkan warna-warna muda yang cerah. Jadi membuat eye catching gitu untuk para konsumen. Selanjutnya dia juga menggunakan packaging yang lucu. Jadi elemennya itu walaupun dibuat secara banyak tidak ada menimbulkan kesan yang norak gitu. Untuk kampanye itu sendiri, Scarlett Whitening ini memiliki elemen merek yang kuat untuk kampanye yang difokuskan untuk perawatan dan kecantikan kulit yang berguna untuk mencerahkan kulit. Selanjutnya kita masuk ke voice atau key message. Jadi dari sisi brandnya, konten Scarlett Whitening itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia menggunakan segala Instagram seperti Instagram maupun TikTok itu mengikuti segala tren yang lagi in banget di sosmed, di setiap sosmednya masing-masing. Terus juga Scarlett Whitening ini memiliki konten dengan menggunakan bahasa yang santai dan lebih ke non-formal. Jadi biar semua pesan yang ingin dia sampaikan di dalam konten tersebut tuh dapat diresap oleh setiap konsumen atau pembaca maupun pendengar dari sosmed yang memfollow account dari brand Scarlett Whitening itu sendiri. Terus dari sisi kampanye, dia itu saling percaya akan kecantikan yang ada dalam diri setiap individu dengan menggunakan produk dari Scarlett Whitening. Jadi semua orang itu udah percaya dan yakin kalau misalnya menggunakan Scarlett Whitening itu dapat mencerahkan dan mempunyai wangi yang tahan lama. Oke, sekarang kita masuk ke tone dari brand Scarlett Whitening. Dari sisi brandnya itu sendiri, konten media sosial Scarlett Whitening itu lebih dikhususkan untuk anak muda. Apalagi sebagai contohnya itu TikTok, karena kebanyakan rata-rata penggunanya itu anak muda. Jadi dia tuh lebih mengikuti segala perkembangan tren yang ada di TikTok secara yang menggunakan TikTok itu rata-rata anak muda gitu. Jadi lebih masuk aja pesan-pesannya itu ke dalam sisi anak muda. Terus kalau dari sisi kampanye ini sendiri bersifat empowering atau memberdayakan, inspiratif dan terasa dekat dengan audiens, terutama perempuan muda. Secara semua kampanye yang dia lakukan itu relate banget dengan perkembangan zaman sekarang, apalagi dia menggunakan brand ambasadornya itu adalah idol Korea yang dimana disukai oleh anak-anak muda masa kini.
Terus selanjutnya kita masuk ke organization. Jadi dari sisi brandnya itu sendiri, konten yang disajikan ini memiliki konten yang bersifat education, entertaining, marketing, dan juga informing. Jadi mereka itu membuat segala konten-kontennya itu, setiap videonya tentu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Jadi kadang-kadang di video pertama ini bersifat education, terus yang satu bersifat entertaining, bersifat marketing, dan lain sebagainya. Seperti tips-tips, tutorial, dan juga memberitahukan kalau misalnya lagi ada promo. Selanjutnya kalau dari sisi kampanye itu sendiri, struktur kontennya ini disusun dengan sangat baik, mulai dari cerita inspiratif, lalu perkenalan produk dari Scarlett Whitening yang relevan dari cerita tersebut. Jadi mulai dari narasumber untuk dijadikan kisah inspiratif itu karena menggunakan produk dari Scarlett Whitening yang relevan atau relate dengan anak muda yang ingin kulitnya lebih cerah selayaknya idol Korea itu sendiri. Terus kita masuk ke categorization. Mulai dari sisi brandnya, kategori dari konten itu terdiri seperti adanya testimoni pelanggan yang menunjukkan bukti berupa hasil foto atau video tentang manfaat penggunaan produk Scarlett. Scarlett Whitening ini sendiri sering banget jika memposting baik itu di feeds Instagram maupun di TikTok itu dia selalu menyertakan bukti yang konkret hingga akhirnya semua konsumen itu percaya kalau misalnya produk Scarlett Whitening ini dapat mencerahkan kulit kita. Kalau dari sisi kampanye itu sendiri, dia itu memiliki kisah inspirasi tentang produk Scarlett yang bisa menjadi bagian yang penting dalam menemukan kecantikan dari dalam diri. Jadi jika kita menggunakan produk Scarlett Whitening itu, kita dapat lebih percaya diri karena kita menggunakan produk tersebut. Selanjutnya kita masuk ke komponen elemen. Dari sisi brandnya, komponen elemen ini sendiri itu memainkan visualisasi dari produk, testimoni, hingga copywriting. Jadi dia memanfaatkan segala visualisasi dari suatu produknya, terus testimoni dengan menggunakan produk tersebut, hingga adanya copywriting seperti dia juga mencantumkan segala caption gitu. Jika orang yang tidak suka dengan visualisasinya, dia menjelaskan lewat caption. Jika orang yang tidak suka baca, dia juga menjelaskannya lewat foto, seperti begitu. Untuk selanjutnya dari sisi campaign, komponen dalam kampanye ini terdiri dari berbagai media dengan menampilkan visualisasi yang cerah dan ceria dengan fokus pada produk dengan hasil kulit yang sehat. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik dari brand Grace and Glow dengan tagline-nya #ForEleganceOnly. Kita mulai dari sisi brandnya. Jadi dia itu memanfaatkan segala media sosial yang ada seperti TikTok dan juga Instagram. Sama seperti halnya Scarlett, mereka juga mengikuti segala perkembangan zaman untuk tidak ketinggalan dan juga tidak hilang minat dari para konsumennya. Terus kita masuk ke kampanye. Jadi topik utama dari kampanye ini untuk difokuskan untuk elegansi serta keanggunan. Dengan menggunakan produk ini dapat dipercaya untuk menghasilkan elegansi dari dalam diri dengan menyertakan secara keanggunan dari diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sisi story dari brand Grace and Glow. Kita mulai dari sisi brandnya terlebih dahulu. Jadi produknya ini tuh dikenal karena sempat viral di TikTok. Jadi waktu itu terkenalnya itu dari body washnya karena dia memiliki packaging yang simple dan juga estetik, yang dimana tuh juga katanya wanginya tuh tahan lama dan membuat orang jadi tertarik untuk membelinya. Untuk dari sisi kampanye itu tentang cerita inspirasi perjalanan seorang perempuan yang mengekspresikan elegansi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menggunakan produk ini akan terciptanya elegansi yang ada di dalam diri seseorang. Kita masuk ke brand elemennya. Jadi brand Grace and Glow ini sendiri itu memiliki logo dan juga warna yang simple. Seperti kayak Scarlett, kalau Scarlett itu warna tulisannya itu putih, kalau misal Grace and Glow ini hitam. Dengan backgroundnya dia putih. Kalau untuk Grace and Glow. Selanjutnya untuk desain kemasannya itu dia buat juga simple dan juga minimalis. Mereka juga memainkan segala warna, memakai warna-warna muda. Karena untuk zaman sekarang itu anak-anak muda lebih suka yang serba praktis dan juga simple tapi terlihat nilai estetikanya yang tinggi. Terus dia juga menggunakan warna-warna muda tersebut untuk menarik perhatian para konsumen karena memiliki kesan yang eye-catching seperti begitu. Kalau dari sisi kampanye, Grace and Glow ini sendiri juga menekankan melakukan perawatan kulit untuk kecantikan yang bernuansa mewah
tapi bisa diakses oleh semua generasi atau juga kalangan. Jadi dengan menggunakan Grace and Glow ini tidak ada batasan umur, semua orang bisa menggunakan produk Grace and Glow untuk memiliki sifat elegansi dan juga memiliki keanggunan yang tinggi dalam melakukan perawatan kulit untuk kecantikan diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke voice atau key message dari Grace and Glow. Kita mulai dari sisi brandnya. Kalau yang dia buat itu kontennya adalah yang trendy. Jadi kayak seperti segala konten-konten yang lagi in atau lagi nge-hype, dan mereka menggunakannya untuk dijadikan bahan kontenan dalam mempromosikan produk dari Grace and Glow. Terus juga mereka menggunakan kata-kata non formal agar pesan-pesannya itu bisa diserap lebih oleh para konsumen gitu. Kalau dari sisi kampanye itu, keanggunan sesungguhnya bisa ditemukan di dalam diri seorang perempuan yang mau merawat dirinya dengan tampil percaya diri. Dengan menggunakan brand Grace and Glow, akan terciptanya sifat percaya diri karena dapat merawat kulit agar tetap cantik begitu. Kalau dari sisi tone-nya, dimulai dari brandnya itu nuansa konten yang dibuat itu ceria, simple dan juga casual karena Grace and Glow ini juga mengikuti perkembangan zaman dan sekarang konsumen juga lebih suka semua yang serba cepat. Jadi dengan menggunakannya brand ini atau produk dari Grace and Glow itu dapat dipercaya untuk memiliki kesan yang elegan begitu. Dan juga untuk dari sisi kampanye, nada untuk kampanye ini itu bersifat anggun, elegan dan mewah dengan bersifat inspiratif. Kalau dari sisi organizationnya, brand ini sendiri itu dibuat oleh Grace and Glow, konten-kontennya yang mudah dipahami dan tidak ada keluhan dari audiens jika tidak paham dengan konten yang disajikan. Jadi mereka emang membuat konten-kontennya itu yang relate sama segala kalangan, dan juga kontennya ini tidak memiliki sifat ambiguitas. Jadi semua para konsumen atau para pembaca maupun pendengar itu dapat melihat konten ini itu dengan baik dan menerima pesannya pun juga dengan baik. Kalau dari sisi kampanye, konten yang untuk kampanye ini terorganisir dengan baik. Secara visual dia terlihat mewah, bersih dan juga profesional. Kalau dari sisi categorization, dari sisi brandnya, brand Grace and Glow ini sendiri lebih banyak konten yang bersifat marketing dan juga informing, seperti adanya sale kalau misalnya beli bundle, kalau misalnya lagi tanggal cantik, dan juga informing kalau misalnya produk ini itu memiliki sifat atau manfaat yang apa, seperti begitu. Kalau dari sisi kampanye itu dia memiliki sifat yang luxury products highlight, elegance tips and lifestyle, dan user experience stories dan juga behind the scene. Jadi kayak dari kampanye ini kayak dia ngasih segala pembuktiannya tentang tips dan lifestyle dari suatu elegansi produk Grace and Glow, terus juga kayak testimoni dari para penggunanya dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke komponen elementsnya yang terakhir. Dari sisi brand dari Grace and Glow ini sendiri, dia itu memainkan segala visualisasi produk yang mempunyai nilai estetika tinggi. Karena seperti yang sudah saya singgung, saya sudah bilang sebelumnya, kalau misalnya Grace and Glow ini lebih memainkan warna-warna, dan orang-orang lebih suka yang zaman sekarang itu tuh bersifat estetik atau nilai estetika yang tinggi dari barangnya. Kalau misalnya memiliki nilai estetika yang tinggi, pasti mereka percaya kalau misalnya produk ini tuh bagus, seperti begitu. Kalau dari sisi kampanye itu, secara visualisasinya mereka menggunakan foto dan juga video seperti dia taruh di Instagram, baik itu highlights maupun instastory maupun feeds dan lain sebagainya. Terus juga dia menggunakan copywriting seperti menaruh segala caption baik itu dari instastory, feeds, story TikTok dan sebagainya, dan dia juga menganalisis sosial media engagementnya seperti begitu. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana workflow atau roles kedua brand Scarlett dan Grace and Glow. Keduanya tentunya sangat mempunyai roles yang sangat berbeda. Walaupun mereka menjual produk yang sekiranya bisa dibilang mirip, tetapi penyampaian roles keduanya sangat berbeda. Di bagian Scarlett melakukan interaksi dengan platform digital dengan fokus kepada
pengguna internet seperti TikTok, Instagram, demi memperluas target pasarnya. Nah, pemasaran yang bekerja secara efektif ini serta memastikan produk kecantikan tersebut secara relevan bisa digunakan oleh generasi muda. Mendorong keterlibatan pelanggan interaktif seperti giveaway itu menarik pelanggan atau calon pelanggan akan tertarik dengan produk tersebut. Itu pada bagian Scarlett. Membangun tim internal sendiri menciptakan kerja yang inovatif, beradaptasi dengan perkembangan dan kecantikan berevolusi seiring berjalannya dengan waktu. Lalu, pada bagian Grace and Glow sendiri mau mengolah hubungan dengan customer maupun calon customer dengan penggunaan personalisasi dengan layanan premium melalui sosial media eksklusif atau secara offline. Secara offline ini adalah daya plus dari Grace and Glow tersendiri, bahwa produk Scarlett tidak melakukan pendekatannya melalui secara offline. Lalu Grace and Glow berfokus kepada preferensi kelas atas atau preferensi mewah yang menciptakan produk brand tersebut lebih unggul. Layanan lebih profesional sendiri, memberikan konsultasi cantik secara individual. Jadi teman-teman ini mendapatkan layanan eksklusif yang tidak didapatkan oleh Scarlett, seperti konsultasi kecantikan dengan tim yang disediakan. Kreatif fokus sendiri, mereka berkolaborasi dengan beberapa influencer yang berpotensi tinggi sehingga penjualan dari produk Grace and Glow sendiri mencerminkan gaya hidup yang mewah. Lalu bagaimana dengan proses tersebut? Proses tersebut sekarang menggunakan data survei pelanggan kecantikan melalui sosial media yang lebih memahami tentang dunia kecantikan. Dunia kecantikan dalam sehari-hari. Lebih praktis dan fungsional, serta fokus pada efisiensi hasil. Pastikan keamanan dan efektivitas pengguna, bahwa pengguna tersebut aman dan percaya membangun pada produk Scarlett sendiri, serta memantau respons melalui real time dari sosial media tools sendiri. Kampanye berdasarkan engagement yang terjadi. Feedback tentu dipengaruhi oleh masyarakat. Tentunya ini merupakan peranan penting dalam setiap produk. Dengan mendengarkan feedback dari customer secara aktif, dimasukkan dalam pengembangan produk yang baru, lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mayoritas. Jadi apabila terdapat keluh kesah, dan itulah fungsi Scarlett, produk Scarlett sendiri mendengarkan aspirasi dari pengguna-penggunanya. Lanjut ke Grace and Glow sendiri. Grace and Glow melalui preset pasar yang lebih eksklusif menggunakan metode fokus terhadap survei serta memahami preferensi pelanggan premium. Tentunya uji coba sudah dilakukan dalam jangka panjang dan memastikan setiap produk dan pengalaman yang digunakan oleh pelanggan Grace and Glow sendiri itu lebih menunjukkan kesan eksklusif mewah. Memantau kampanye pemasaran melalui platform analisis serta mendapatkan laporan atau memantau dari suatu event yang saya sebutkan tadi, bahwa Grace and Glow sendiri tidak hanya fokus pada online, tetapi dia tentu berinteraksi dengan calon customer yang online, sehingga kita bisa berinteraksi langsung, dan itu lebih memudahkan mendapatkan feedback dari penggunanya. Ketika membahas workflow tools, keduanya mirip-mirip, kalau bisa hampir dibilang sama. Keduanya melakukan penjualan melalui live TikTok atau TikTok Shop sendiri demi dapat berinteraksi langsung dengan penggunanya. Tentunya keduanya brand ini menggunakan tools yang mengingatkan penjualan online shop tersebut. Jadi Grace and Glow sendiri itu menurut saya berfokus kepada penjualan melalui live streaming. Keduanya memiliki ketujuan yang sama melalui micro influencer dan maupun macro influencer. Tetapi kalau menurut saya pribadi, Grace and Glow sendiri saya tekankan bahwa menyentuh lebih elegan
dan lebih self-care ke premium penjualannya, sehingga menyediakan konten yang edukatif. Baik, sekarang kita bahas ke governance policy. Jadi, menurut pendapat saya pribadi, Grace and Glow dan Scarlett ini sama-sama menjual produk yang visi misinya adalah mengutamakan kecantikan serta perawatan diri. Tetapi menurut saya Grace and Glow sendiri jujur lebih unggul. Saya sendiri pengguna Grace and Glow. Grace and Glow ini Grace and Glow ini berfokus kepada high quality, standar premium. Ini adalah salah satu deodoran yang mampu menghilangkan bau badan. Tidak hanya itu, dia ada beberapa produk yang seperti lotion. Lotion sendiri berfungsi untuk menghilangkan bekas jerawat dan mampu menghilangkan bekas luka. Sedangkan menurut saya Scarlett hanya berfokus kepada cita rasa aroma. Kalau kita bisa ambil contoh dari satu produknya, hand body-nya, menurut saya pribadi lebih mengutamakan lebih ke cita rasa supaya bagaimana tubuh terasa wangi, terasa lebih beraroma. Sedangkan kalau Grace and Glow sendiri lebih berfokus pada wangi tapi mampu dapat menghilangkan bekas luka, contohnya bekas luka jerawat atau jerawat punggung, itu semuanya. Nah, dan menurut saya Grace and Glow sendiri lebih eksklusif, lebih mendengarkan suara. Oke, membahas governance standards, Grace and Glow memiliki beberapa standar pedoman mereka. Scarlett sendiri juga mempunyai hampir sama ini teman-teman di sini. Mereka menggunakan bahan berkualitas tinggi yang tentunya pasti aman untuk penggunaan kulit. Kedua produk sama-sama tidak diuji pada hewan, tetapi di sini ada perbedaan pada fokus dan pada definisi produk. Sedangkan kalau governance standardsnya Scarlett Whitening sendiri, dia tentunya mencoba dermatologis memastikan aman untuk setiap jenis kulit. Terus berinovasi dalam formula, serta mengembangkan produk yang formula pada Scarlett Whitening. Governance standards pada Grace and Glow saya anggap lebih unggul karena mereka memperhatikan dampak lingkungan serta proses produksi dan kemasan. Tentunya dia akan aware dengan lingkungan sekitar, menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan kulit yang berbeda seperti lotion, sabun, dan serum. Itu adalah nilai plus dari Scarlett Whitening. Governance Gildiness Grace and Glow lebih diarahkan penampilan yang citranya mewah, elegan, serta menekankan pentingnya menjaga diri, memperhatikan kandungan bahan premium yang digunakan. Tentunya membangun citra image Grace and Glow bahwa Grace and Glow sendiri adalah produk yang tidak hanya mementingkan soal packaging, melakukan memperhatikan serta pengguna produk yang mendengarkan kebutuhan dari penggunanya. Scarlett sendiri memberikan panduan tim pemasaran yang interaksi melalui media sosial, fokus kepada tutorial tips setiap harinya. Menggunakan produk yang tutorial seperti artikel blog yang sederhana. Selanjutnya, saya akan membahas tentang how the brand differentiate the content to have competitive edge. Yang pertama ada authority. Grace and Glow memperkokoh otoritas melalui kolaborasi dengan pakar kecantikan dan influencer. Sedangkan Scarlett membuat otoritas melalui testimoni pengguna dan ulasan. Lalu ada konsistensi. Grace and Glow memegang teguh konsistensi dalam tema elegan dan visual berkualitas tinggi di seluruh platform. Sedangkan Scarlett, meskipun juga konsisten, kontennya cenderung lebih variatif dan berani, serta up to date. Yang ketiga ada honesty. Grace and Glow memfokuskan transparansi dengan menghadirkan pengalaman pengguna secara mendalam. Sedangkan Scarlett membuktikan kejujuran melalui testimoni atau feedback konsumen. Yang terakhir ada publish frequently and perfectly. Grace and Glow
mementingkan kualitas daripada kuantitas. Sedangkan Scarlett lebih aktif dalam publikasi.